Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab hadis dari Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh Al-Allamah As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, yang beliau sudah wafat pada tahun 911 ya, Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang masih kita pelajari kitab beliau, maka inilah fadilahnya para ulama, sudah wafat pun kitabnya masih kita pelajari. Sebelum saya lanjutkan pasal baru, kemarin saya ada PR, yaitu tentang hadis yang menjelaskan bahwa istri Nabi ada dua grup. Nah, itu ternyata kata kuncinya adalah bukan ta'ifatain ya, tapi hizbaini, dua hizib, dua partai. Hadis riwayat Bukhari nomor 2581 dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunna hizbain. Istri-istri Nabi itu ada dua grup ya. Jadi ngegrup antar istri Nabi karena saingan antar istri yang dipoligami ini biasa. Fahasbun, satu grup, fihi Aisyah, tokohnya adalah satu Aisyah, Hafsah, Sofia, Sauda, 4 orang. Aisyah sama Sauda ini istri Nabi yang paling awal di antara 9 itu setelah Khadijah wafat. Kemudian Hafsah ini anaknya Sayyidina Umar. Kemudian Sofiyah ini yang dari keturunan Bani Israel. Wal hizbul akhar, sementara grup yang lain isinya adalah Ummu Salamah dengan seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Aisyah satu grup, Ummu Salamah satu grup. Grupnya Ummu Salamah lebih banyak ya, karena Aisyah isinya cuma 4 orang. Aisyah, Sauda, Hafsah sama Sofia. Ini bukan untuk mencela istri-istri Nabi ya, tapi ini sesuatu yang manusiawi, namanya orang poligami, kemudian terjadi kecemburuan, itu sesuatu yang biasa. Dan ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi tetap manusia biasa, ada kekurangan, ada, tapi kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Berbeda dengan kita, kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Bahkan mungkin kita nggak punya kelebihan. Hadis 4244, ad-daru, rumah itu adalah haramun, keharaman. Keharaman maksudnya milik kita sehingga orang lain haram untuk masuk ke rumah kita. Faman dakhala, maka barang siapa yang masuk alaika kepada engkau, haramaka, pada tempat harammu, faqtulhu, maka bunuhlah dia. Hadis ini didhaifkan Albani. Dan kata Imam Baihaqi, andaikan hadis ini sahih, andaikan, itu bukan berarti betul-betul kalau ada orang masuk rumah kita tanpa izin langsung dibunuh, tidak. Tapi kita usir dulu nih. Kamu jangan masuk rumah tanpa izin. Kalau diusir tidak mau, nah, boleh dipukul. Kalau dipukul kemudian mati, kita nggak nanggung. Itulah maksud faqtulhu, bunuhlah, yaitu apa? Diusir, kalau tidak mau dibunuh, kalau tidak mau maka dipukul, kalau dipukul mati maka kita tidak menanggung. Berikutnya 45, ad-da'i, orang yang berdoa, wal mu'ammin, dan orang yang mengaminkan, fil ajri, di dalam pahala, itu syarikani, itu adalah berserikat. Wal qari, orang yang membaca, wal mustami', dan yang mendengarkan, fil ajri, dalam masalah pahala juga syarikani, berserikat, sama-sama dapat pahala. Wal alim, dan orang yang berilmu, maksudnya yang mengajar. Wal muta'allim, dengan orang yang mempelajari ilmu, pendengar, fil ajri, dalam pahala itu juga syarikani, berserikat.
hadis ini dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu, makanya saya kasih tanda bintang. Ini untuk tanda bahwa apa? Hadisnya dhaif, ini tanda dalam kitab saya ini. Nah, kitab panjenengan terserah mau dikasih tanda apa, yang penting kita ngerti mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu. Ini termasuk yang palsu. Isinya benar, hanya saja jangan dikatakan sebagai sabda Nabi karena hadisnya hadis palsu tadi itu. Mustami, orang yang mendengarkan, maksudnya sengaja mendengarkan. Jadi ada orang baca Quran, kita sengaja dengarkan, itu dapat pahala. Tapi kalau hanya mendengar saja, itu nggak dapat pahala. Saya lewat di satu tempat, ada orang baca Quran, suaranya masuk ke telinga saya, nggak ada pahalanya. Kalau kita sengaja mendengarkan, masang telinga, itu barulah disebut sebagai mustami. Maka mustami itu orang yang mendengarkan. Kalau sami itu orang yang mendengar saja, bukan mendengarkan. 46. Ad-dalu, orang yang menunjukkan alal khairi, kepada suatu kebaikan, kafa'ilihi, itu seperti pelakunya. Maksudnya apa? Sama-sama dapat pahala. Apakah pahalanya sama persis? Diperselisihkan ulama. Tetapi pendapat yang populer adalah tidak sama pahalanya. Kenapa? Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai kadar kelelahan. Saya hanya menunjukkan, tapi saya tidak melakukan. Kemudian ada orang yang melakukan, berarti dia lebih lelah, maka pahala dia lebih besar. Saya dapat pahala, tapi pahala saya lebih kecil. Kenapa? Karena saya hanya menunjukkan saja. Misalnya, saya menyampaikan kepada panjenengan fadilah puasa Daud, ya, seperti Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Terus panjenengan tertarik, akhirnya panjenengan melakukan. Nah, saya dapat pahala, tapi pahala panjenengan lebih besar. Kenapa? Jenengan ngamalkan lebih berat. Saya cuma hanya ngomong tok, tidak mengamalkan. 47. Ad-dalu, orang yang menunjukkan alal khairi, terhadap kebaikan, kafa'ilih, seperti yang melakukan. Wallahu, dan Allah itu yuhibbu, menyukai, ighatsata, membantu, al-lahfan, orang yang minta tolong. Hadis ini dhaif meskipun maknanya sahih, ya. Ada orang minta tolong, kita bantu. Apalagi yang terdesak, ya. Ada orang dicopet misalnya, atau dijambret, atau dirampok. Nah, kemudian kita punya kekuatan karena kita satu mobil. Nah, ada orang minta tolong, harus ditolong. Allah senang. 48. Ad-dubba'u, labu, itu tukabbiru, memperbesar, ad-dimagh, otak, wa tazidu, dan menambah fil aql, akal yaitu kecerdasan. Tapi hadis ini palsu. Tapi memang jujur, Rasulullah itu suka labu. Nah, bisa jadi betul-betul labu itu menambah kecerdasan. Makanya Rasulullah menyukainya. Maka silakan kalau mau masak dengan labu, ini Rasulullah pun juga suka labu. 49. Ad-dajjal, si dajjal itu ainuhu, matanya khadra, hijau. Dajjal itu dari kata-kata dajjala yang artinya adalah ghatta, menutupi. Maka dajjal disebut dajjal karena dia itu menutupi kebenaran. Allah itu asa, malah dia mengaku sebagai Allah. Nah, berarti dia menutupi kebenaran. Kemudian ad-dajjal ini punya nama lain, namanya al-masih. Tentang nama al-masih untuk dajjal, ini maknanya apa? Sampai ada 50 pendapat. Bayangkan nih, sampai 50 pendapat ulama apa arti masih untuk si dajjal. Karena Nabi Isa juga disebut masih. Kalau Nabi Isa disebut masih itu karena ngusap orang sakit jadi sembuh, masaha yamsahu. Tapi kalau dajjal disebut masih itu karena musiha, matanya itu dihapus oleh Allah, sehingga matanya yang satu ini enggak ada wujudnya. Ini seperti jidat gini, halus gini. Itu salah satu makna untuk dajjal. Nah, matanya itu hijau, artinya ada cacatnya. 50. Ad-dajjalu, dajjal itu mamsuhu, terhapus al-aini, matanya. Maksudnya salah satu matanya. Terhapus artinya tadi lurus, halus kayak jidat. Nah, satunya lagi menonjol, meletos. Jadi sangat jelek dajjal itu. Dajjal bukan mata satu di tengah, bukan, ya. Matanya tetap di pinggir satu, tapi yang satunya dihapus, yang satunya mencotot. Maktubun, tertulis baina ainaihi, di antara kedua matanya, kafir.
Yaqra'uhu bisa membacanya kullu muslim, setiap orang muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan setiap orang muslim baik dia itu bisa baca maupun dia buta huruf. Jadi ini keunikan Dajjal. Ada tulisan kafir di sini. Orang muslim yang buta huruf nanti bisa membaca. Khusus tulisannya itu bisa dia baca. Tapi memang saya jujur di sini ada dua perselisihan pendapat ulama. Perselisihan pertama, maktub, tertulis, ini apakah maksudnya betul-betul tertulis atau bagaimana? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan maktub tertulis, berarti betul-betul tertulis. Tapi uniknya orang kafir nggak bisa membaca, orang muslim bisa membaca. Aneh kan? Ini terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang Dajjal aneh kok, sehingga sesuatu yang aneh ada pada Dajjal ya biasa aja. Pendapat yang kedua mengatakan maktub itu adalah tercatat, artinya tercatat sebagai orang kafir alias dia itu ditetapkan sebagai orang kafir atau orang yang calon ahli neraka, bukan betul-betul tertulis, sehingga itu adalah makna majazi. Tulisan nggak ada, ya bathoknya ya bathok biasa. Tapi tafsiran yang kedua ini kurang populer dan lebih bagus kita mengikuti tafsiran yang pertama sesuai makna asal dari kataba, menulis, maktub berarti betul-betul tertulis. Kemudian perselisihan kedua adalah matanya Dajjal itu yang buta yang mana, yang kanan atau yang kiri. Ada dua riwayat, satu mengatakan kanan, satu mengatakan kiri. Nah ringkasnya, kesimpulannya para ulama mengatakan intinya dua matanya sama-sama cacat, intinya begitu. Satunya cacatnya berupa terhapus, lurus, halus seperti jidat. Satunya cacatnya berubah menonjol seperti kalau ada dompolan anggur itu ada satu yang menonjol. Nah, jadi dua-duanya cacat. 51 ad-dajjalu, Dajjal itu a'waru, picak atau buta sebelah mata, yaitu al-ainil yusra, pada mata kirinya. Jifalu, yang banyak, asy'ari, rambutnya, bulunya banyak. Ma'ahu, bersama dia, jannatun, jannah, wa narun, dan neraka. Fanaruhu, maka nerakanya, apinya itu jannatun, hakikatnya adalah jannah. Wa jannatuhu, sementara jannahnya narun, hakikatnya adalah neraka. Jadi dia membawa dua barang, satunya jannah, satunya neraka. Kalau kita pilih jannahnya Dajjal, kita malah nyemplung neraka. Kalau kita pilih nerakanya Dajjal, kita malah masuk surga. Karena itu Rasulullah menyuruh kita supaya kita itu menghindar dari Dajjal, jangan mendekat. Kenapa? Karena fitnahnya sangat besar. Fala, apa ya lafalnya ya? Idza sami'tum bid-dajjali, apabila kalian itu mendengar ada Dajjal di suatu tempat. Nah ini, man sami'a bid-dajjal falyan'a'anhu, barang siapa yang mendengar adanya Dajjal di satu tempat silahkan menjauh, karena demi Allah sesungguhnya seseorang datang kepadanya, dia mengira dia sudah beriman, jadi dia kuat imannya. Tapi begitu ketemu Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal karena dia membawa syubhat-syubhat. Ya kayak tadi, ya. Dia tampakkan seperti betul-betul jannah, dia tampakkan seperti betul-betul neraka. Padahal kalau kita nyemplung ke neraka dia malah nyaman masuk surga. Nah, tapi ini kalau kita tidak kuat betul imannya, bisa bisa kita kalah iman kita. Sehingga oleh Nabi disuruh menyingkir. Jangan kita merasa sombong, imanku sudah kuat, aku sudah khatam Quran berkali-kali, enggak ya. Disuruh menjauh ya menjauh, jangan mendekat. 52 ad-dajjalu itu la yuladu lahu, tidak dilahirkan untuknya, maksudnya tidak punya anak. Wala yadkhulul Madinah, dan tidak bisa masuk kota Madinah. Wala Makkah, tidak pula Makkah. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, Dajjal tidak punya anak itu maksudnya setelah keluarnya nanti. Tapi sebelum dia keluar bisa saja punya anak. Makanya pendapat yang mengatakan seperti itu berpendapat bahwa Ibnu Sayyad yang sudah kita bahas itu adalah Dajjal. Lah Ibnu Sayyad sendiri mengatakan saya bukan Dajjal. Orang Dajjal itu kata Nabi tidak punya anak, saya punya anak. Di kota Madinah itu ada anak-anak saya.
Nah, maka dijawab oleh ulama yang mengatakan Ibnu Sayyad adalah Dajjal, dia memang punya anak karena sebelum keluar sebagai Dajjal. Nanti kalau sudah keluar sebagai Dajjal, ini yang terjadi, la yuladu lahu, enggak akan punya anak. Kemudian perselisihan yang kedua, apakah ini khusus Mekah Madinah ataukah ada kota lain? Sebagian ulama berpendapat Al-Quds atau Baitul Maqdis itu sama dengan Mekah Madinah, tidak dimasuki oleh Dajjal. Akan tetapi kita memang tidak menemukan dalil yang sangat jelas menunjukkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. 53, ad-dajjalu itu yakhruju, keluar, min ardin bil masyriq, dari satu tempat di arah timur. Yuqalu laha, yang nama tempat tadi adalah Khurasan. Yatba'uhu, mengikutinya aqwamun, beberapa kaum, ka'anna wujuhahum, seolah-olah wajah-wajah mereka al-mijannu, perisai-perisai, al-mutraqah, yang ditumpuk. Perisai zaman dulu terbuat dari kulit atau dilapisi kulit. Nah, ini kalau kulitnya ditumpuk-tumpuk itu jadi kuat perisainya ini untuk perang. Nah, maka maksudnya wajahnya seperti perisai yang ditumpuk itu maksudnya wajahnya bunder seperti perisai bunder, kemudian tebel. Nah, tidak seperti saya kurus gini, tapi tebel, nyemblung ininya apa? Pipinya, dagingnya banyak. Ini pengikut-pengikut Dajjal, orang-orang gendut-gendut, orang-orang yang disifatkan seperti ini. Kemudian para ulama mengatakan Dajjal ini keluarnya pada saat dua kondisi, Pak. Satu, ketika harga-harga melambung tinggi. Sekarang bensin berapa 1 liter? 10.000. Nah, nanti kalau 1 liter sudah 100.000, ya mungkin Dajjal mau keluar itu. Ini ciri pertama ya, pas harga-harga mahal. Yang kedua, hujan sedikit, jarang hujan. Nah, ini barusan kita turun hujan, maka insya Allah masih lama Dajjalnya, karena keluarnya pas hujan itu sudah hampir tidak turun lagi. Tapi kalau kita perhatikan, dulu-dulu hujan di Indonesia itu tertib, Pak. Tahun-tahun ini kurang kurang tertib, tampaknya lama nggak hujan. Tahun kemarin juga kita sampai doa istisqa gara-gara lama nggak hujan. Nah, mungkin lama-lama kemudian semakin tidak hujan, akhirnya keluar Dajjal. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kemudian di sini disebutkan Dajjal keluar dari Khurasan, sementara dalam riwayat yang lain disebutkan dari Asbahan. Asbahan itu Iran. Satu lagi disebutkan dari Mesir. Nah, ini 3 riwayat ini menurut para ulama bisa dikompromikan. Khurasan, Asbahan, Mesir. Bisa dikompromikan bagaimana? Misalnya lahirnya di Asbahan di Iran, lalu kemudian tinggal di Mesir, kemudian munculnya yakhruju, keluarnya itu dari Khurasan. Jadi ketika dia lahir lalu muncul. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ala kulli hal ada 3 riwayat tadi. 54. Ad-Dajjalu, Dajjal itu taliduhu, melahirkannya, ummuhu, ibunya, wahiyya, sementara ibunya itu manbudatun, terkubur, fi qabriha, di dalam kuburannya. Fa idza waladathu, maka apabila si ibu itu sudah melahirkan Dajjal, hamalatin nisa'u, para wanita pun mengandung, bil khatta'in, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ini hadis yang dhaif sehingga tidak usah kita bahas. Dan saya nggak paham gimana maksudnya ini. Dajjal dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan ibunya terkubur di kuburannya. Gimana maksudnya? Nggak paham. Dan para ulama pun juga tidak menjelaskan detail sehingga saya pun juga nggak paham. Tapi ala kulli hal hadis yang dhaif. 55. Ad-du'a, doa itu huwal ibadah, itulah ibadah. Hadis sahih. Adapun hadis berikutnya dhaif. Ad-du'a, doa adalah mukhul ibadah, intinya ibadah. Nah, yang ada tambahan mukhu ini dhaif, tapi yang tanpa tambahan mukhu ini sahih. Apa maksudnya? Doa itulah ibadah. Maksudnya adalah doa itu adalah ibadah yang paling penting. Ibadah itu banyak, Pak. Puasa itu ya ibadah, baca Quran itu ya ibadah, sedekah itu ya ibadah. Tapi yang paling penting adalah doa. Maka hadis ini seperti hadis tentang haji. Al-hajju arafatu,
Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah haji cuma wukuf di Arafah? Tidak. Ada ihram, itu juga rukun, ada tawaf rukun, sa'i rukun, wukuf rukun, tahallul rukun. Rukunnya 5 nih, tetapi hanya disebutkan 1. Kenapa? Paling penting. Nah, maka al-hajju, haji itu paling penting adalah wukuf di Arafah. Sama juga di sini, ibadah itu paling penting adalah doa. Karena itu mari kita perbanyak doa. Dikit-dikit doa, Allah senang kalau gitu. Turun hujan, doa ya. Kemudian hujannya reda, doa alhamdulillah misalnya. Karena alhamdulillah termasuk doa. Apapun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita merasa bahwa kita butuh betul-betul kepada Allah. 57. Ad-du'a, doa itu miftahur rahmah, kunci untuk mendapatkan rahmat. Wal wudu, dan wudu itu miftahus salat, kunci untuk masuk ke dalam salat. Kalau belum wudu enggak boleh masuk salat. Wassalatu, dan salat itu adalah miftahul jannah, kunci untuk masuk jannah. Karena syaratnya masuk jannah itu kan harus taat sama Allah. Nah, taat sama Allah yang paling tampak itu yang melakukan salat. Sehingga kalau ada orang KTP-nya Islam enggak salat, pengen masuk jannah, jannah yang mana yang kamu masuki? Kamu enggak bawa kunci. Saya sudah punya kunci, la ilaha illallah. Kunci la ilaha illallah tanpa kamu salat itu seperti kunci yang tidak ada giginya. Coba kunci nggak ada giginya dibuka untuk buka pintu. Nah, cuma nyeser, muter seser tok, nggak bisa buka. Harus ada kunci-kuncinya. Nah, kunci-kuncinya itu adalah apa? Rukun-rukun Islam itu. Harus ada rukun-rukunnya. Tidak cukup ucapan saja. 58. Ad-du'a, doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Wa imaduddin, dan tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan sinar langit dan bumi. Hadis ini palsu, maka saya kasih tanda bintang. Tapi bahwasanya doa adalah senjata orang beriman, benar. Senjata itu apa sih? Senjata itu untuk menyerang musuh. Maka doa disebut senjatanya orang beriman. Ini menurut para ulama karena doa itu bisa menyerang atau menolak bala. Bala itu seolah-olah musuh. Nah, untuk menyerang musuh kita atau menolak serangan dari musuh kita, kita harus punya senjata. Senjata untuk tolak bala apa? Doa. Nah, para ulama katakan doa dengan bala itu ada 3 kondisi, Pak. Kondisi pertama, ad-du'a'u aqwa. Doanya lebih kuat daripada balanya. Akhirnya apa? Dafa'ah. Dia bisa menolak karena lebih kuat. Kedua, ad-du'a'u ad'af. Doanya lebih lemah. Akhirnya gimana? Akhirnya khaffafah. Doa hanya bisa meringankan bala. Balanya tetap datang tapi ringan. Seandainya kita tidak berdoa, balanya besar itu. Nah, tapi karena sudah berdoa, balanya ringan. Yang ketiga, huma sawa. Doa dengan bala sama-sama kuatnya. Kalau begitu gimana? Yataqawamani. Berarti dua-duanya saling gulat terus, beradu terus. Ini doa, ini bala, ini doa, ini bala. Enggak ada salah satunya yang menang. Maka ringkasnya, kita berdoa itu tidak ada ruginya. Karena kalau balanya lebih kuat, itu doa tetap berguna, yaitu masih bisa meringankan bala tersebut. Kalau doa kita lebih kuat, maka balanya tertolak, enggak jadi datang. Karena apa? Karena sudah kalah. Saya temukan dalam satu hadis, kalau enggak salah, yatakhalajani. Coba kita cari ya. Takhalajan. Enggak ada. Ad-du'a wal bala. Enggak ada. Yakhtalijan. Enggak ada lagi. Ikhtalaj. Enggak ada lagi. Nanti kita cari lagi ya. Hadis yang menjelaskan bahwa doa dengan bala itu beradu terus sampai hari kiamat karena sama-sama kuatnya.
lupa lagi lafalnya. Kita lanjutkan. 59. Ad-du'a, doa itu la yuraddu, tidak ditolak, bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan qamat. Jadi antara adzan dan qamat ini waktu yang mustajab. Karena itu adalah kita berdoa kepada Allah. Kalau bisa sambil angkat tangan. Karena angkat tangan menyebabkan doa mustajab. Berarti dua penyebab mustajab. Ya, waktunya mustajab, kemudian angkat tangannya mustajab. Ad-du'a, doa itu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qamat, mustajab, dikabulkan. Fad'u, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, doanya apa? Bebas. Tetapi kita temukan dalam Sunan Tirmidzi ada doa yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ad-du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Qalu famadza naqul ya Rasulullah. Lantas doa apa yang kita baca? Beliau mengatakan sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiyah di dunia dan akhirat. Kata Tirmidzi derajatnya hasan. Tapi kata Syekh Albani, tambahan ini sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah ini tidak sahih. Tapi kita boleh mengikuti Imam Tirmidzi. Kita menganggap ini hadisnya hasan, sehingga kita baca doa ini antara adzan dan qamat. Dan ini saya sarankan semua kita, termasuk saya, antara adzan dan qamat bacalah doa ini, as'alullahal afiyah fid dunya wal akhirah. Setelah itu doa apa terserah, bebas. Kemudian 61. Ad-du'a, doa itu mustajabun, dikabulkan, bainan nida'i wal iqamah, antara adzan dan qamat. Adzan namanya ada tiga, ya. Satu, adzan artinya pemberitahuan, karena memberitahukan sudah masuk waktu salat. Nama yang kedua nida, panggilan, karena memanggil orang untuk salat jamaah. Yang ketiga namanya adalah ad-da'wah, sama juga ya, undangan, yaitu undangan untuk datang ke masjid. Nah, ini tiga nama untuk adzan. Kemudian di sini saya temukan para ulama mengatakan ad-du'a yustajab fi mawatin ukhra. Doa itu juga mustajab pada waktu-waktu yang lain. Pertama, pada 2 malam Idul Fitri, Idul Adha. 2, pada Lailatul Qadar. 3, pada nisfu Sya'ban. 4, pada awal malam Rajab. 5, pada waktu turun hujan. 6, pada waktu berjumpanya muslim dengan kafir di medan jihad. 7, di tengah malam atau sepertiga malam terakhir. 8, ketika buka puasa. 9, ketika melihat Ka'bah. Mudah-mudahan semua kita bisa melihat Ka'bah secara langsung. Amin ya rabbal alamin. 10, ketika terdesak. 11, ketika safar. 12, ketika sakit. 13, di dekatnya orang yang sedang sakaratul maut. 14, ketika ada ayam berkokok. 15, ketika khatam Quran. 16, ketika ada majelis zikir seperti sekarang ini majelis zikir. 17, ketika kumpulan kaum muslimin, ya, seperti Jumatan dan sebagainya. 18, ketika sujud. 19, di belakang salat fardu. 20, ketika waktu zawal matahari tergelincir sampai sekitar melakukan 4 rakaat salat sunnah. Kemudian 21, antara zuhur dan asar di hari Rabu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, antara zuhur dan asar di hari Rabu. Karena apa? Rasulullah pernah doa 3 hari, Pak. Mulai hari Senin doa, belum dikabulkan. Hari Selasa doa, belum dikabulkan. Hari Rabu doa dikabulkan. Doanya waktu itu antara zuhur dan asar. Makanya sebagian ulama berkesimpulan berarti doa antara zuhur dan asar di hari Rabu mustajab. Hadisnya sahih, tapi istidlalnya yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan berarti kesimpulannya hari itu hari mustajab. Sebagian ulama mengatakan enggak begitu. Itu kebetulan mustajabnya pas hari ketiga. Seandainya beliau mulainya hari Sabtu, Ahad, Senin, ya mustajabnya hari Senin. Karena Allah kabulkan kan terserah Allah kan. Saya tunggu kamu doa 3 kali. Kalau 3 kali saya kabulkan. Nah, bertepatan 3 kalinya pas
hari Rabu ya. Jadi istidlalnya yang diperselisihkan oleh para ulama, tapi hadisnya sahih. Nah silahkan yang punya hajat yang sangat genting ya, menunggu hari Rabu, kemudian antara zuhur dan asar berdoa sungguh-sungguh. Nggak usah ada yang melihat siapapun orang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 22 ketika Qasy'arirah, apa tuh Qasy'arirah nggak tahu saya, nanti dicari dulu ya. 23 ketika tawaf, 24 ketika di multazam. Mudah-mudahan semua kita bisa di multazam. Amin ya rabbal alamin. Multazam itu antara Hajar Aswad sampai Maqam Ibrahim atau sampai pintu Ka'bah ya. Nah, tapi Maqam Ibrahim sekarang ditarik oleh Sayyidina Umar, dijauhkan dari pintu Ka'bah. 25 di bawah mizab Ka'bah atau di bawah apa namanya tempat air apa namanya Ka'bah, tempat air hujan di atas Ka'bah itu. Kemudian 26 di dalam Ka'bah. Mudah-mudahan semua kita bisa masuk ke dalam Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. 27 di dekat Zamzam. 28 di atas Safa Marwah. Kemudian 29 di Arafah. 30 di tempat sa'i, 31 di belakang Maqam Ibrahim, 32 di Muzdalifah, 33 di Mina, 34 di Jamrah, 35 di tempat-tempat yang lain masih banyak. Nah ini beberapa hal yang dikatakan oleh Imam Munawi bahwa ini adalah mawatin ukhra, yaitu tempat-tempat atau waktu-waktu doa mustajab. Makanya ini saya kasih tanda kurung ya, ini supaya menjadi tanda bahwa di bawah ada keterangan yang penting. Nah, maka silahkan Anda baca, maka saya kasih ini tanda kurung. Ini tanda kurung khusus apa? Untuk yang penting-penting yang harus dilihat ke bawah. 62. Doa itu yaruddu menolak al-qadha takdir. Jadi qadha dengan takdir sama menurut Syekh bin Baz. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yazidu menambah fir rizki dalam rizki kita. Wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba la yuhramu, sungguh dia terhalang ar-rizqa dari rezeki bidzanbi dengan sebab dosa yusibuhu yang dia melakukannya. Hadis ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Tapi coba ya kita lihat hadis tentang ini yang disahihkan Syekh Albani, ada enggak? Seingat saya ada kok. Sahih. Oh enggak ada. Bidzanbi. Enggak ada. Baik. Kemudian ini seorang hamba terhalang dari rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan. Ini dikuatkan dengan dalil Quran. Allah mengatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ini ada orang-orang yang mau panen, saking pelitnya mereka sepakat nanti panennya malam hari saja sebelum subuh. Karena kalau kita panennya siang hari, orang-orang miskin pada tahu semua, datang semua, mereka nanti minta. Supaya nggak ada yang minta, kita panennya pagi-pagi sebelum subuh. Nah, saking pelitnya mereka seperti itu, Allah murka, akhirnya Allah kirim siksa sehingga satu ladang mereka semuanya hancur binasa, nggak ada barangnya sama sekali, seolah-olah habis terbakar. Nah, maka ini menunjukkan bahwa gara-gara dosa rizki yang semestinya kita dapatkan jadi bisa terhalang. Maka ini hadis ini meskipun dhaif sanadnya, maknanya kuat dengan sebab ayat tersebut. 63. Doa itu adalah jundun, salah satu tentara min ajnadillah, dari tentara-tentaranya Allah, mujannadun, yang disiapkan, yaruddu, yang dia itu bisa menolak al-qadha takdir ba'da ayyubram, setelah takdir itu ditetapkan atau diputuskan. Tapi hadis dengan lafal seperti ini hadisnya palsu ya. Yang benar menurut para ulama, doa bisa menolak takdir itu adalah takdir yang apa? Takdir yang mu'allaq. Mu'allaq itu apa? Tergantung. Jadi Allah menggantungkan takdirnya. Kalau kamu doa, kamu saya kasih ini. Kalau kamu tidak doa, saya kasih ini. Nah, itulah yang mu'allaq. Wallahu a'lam bishawab. 64. Doa itu yang fa'u, berguna, mimma nazala, terhadap sesuatu yang sudah terjadi, wa mimma lam yanzil, dan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Fa'alaikum, maka selalulah ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, biddu'a, berdoa. Jadi jangan berhenti dari berdoa.
Sesuatu yang sudah terjadi kita doa tetap berguna. Sesuatu yang belum terjadi juga berguna. Karena itu tolong doa ini semua baca. Jangan hanya yang sudah menikah, yang belum menikah pun juga silahkan baca. Ini doa penting sekali sampai disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami sebagai panutan bagi orang-orang bertakwa. Jangan orang mengatakan saya belum punya istri, nggak perlu baca doa ini, nggak benar. Karena apa? Rasul mengatakan tadi, wa mimma lam yanzil, berguna untuk sesuatu yang belum terjadi. Betul Anda belum punya istri, tapi kalau sudah baca doa ini terus menerus, insya Allah dikasih istri yang qurrata a'yun. Belum punya anak atau divonis istrinya misalnya tidak bisa melahirkan, mau divonis oleh manusia, nggak peduli, pokoknya ini doa dibaca, nggak ada masalah, tetap ada gunanya. 65 doa itu yaruddu, bisa menolak al-bala, bala sama dengan takdir tadi atau ya kalau tadi qada, kalau di sini bala. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama meskipun isinya benar sesuai hadis-hadis yang sebelumnya. 66. Doa itu mahjubun, terhalang anillahi, dari Allah Ta'ala, maksudnya tidak naik ke atas, hatta yusalla ala Muhammadin, sampai dibaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi, dan ahlul baitnya Nabi. Hadis dengan lafal seperti ini dhaif. Adapun yang sahih ini mahjubun, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua doa terhalang sampai dibaca selawat kepada Nabi. Jadi tidak ada tambahan wa ahli baitihi. Yang tambahan wa ahli baitihi ini apa? Derajatnya dhaif. Adapun yang sahih tidak ada tambahan wa ahli baiti. Jadi tidak harus selawatnya ditambahi dengan ahli bait Nabi. Meskipun lebih bagus ya salawat ditambahi ahlul bait, tapi tidak harus. Cukup kita Allahumma sholli ala Muhammad Rabbi zidni ilma, itu sudah doa kita naik. Tapi kalau enggak selawat, doanya enggak naik. 67. Ad-damu, darah itu miqdarud dirham, yang sekira 1 dirham, gedenya sekitar 1 dirham. Yughsalu, itu harus dicuci. Wa tu'adu, dan diulangi, minhu, dari sebabnya, as-salatu, salat. Jadi misalnya kita sedang salat, tiba-tiba keluar darah di pipi, darahnya seberapa itu? 1 dirham gedenya. Nah, ini harus dicuci, alias apa? Najis. Kemudian salatnya harus diulangi, alias apa? Batal. Tapi ini derajatnya palsu hadis ini, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai hujjah. Mari kita lihat dalam Sahih Bukhari, apa kata Imam Bukhari dalam bab ini. Jirahatihim, beliau mengatakan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan tidak ada wudu kecuali kalau terjadi hadas, kentut. Nah, itu wudu. Keluar darah di pipi, nggak ada wudu. Dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi dalam perang terlempar panah, lalu darah moncrot dari tubuhnya. Dia lanjutkan rukuk sujudnya, tidak menganggap sholatnya batal. Al-Hasan Al-Basri mengatakan terus-menerus kaum muslimin itu melakukan sholat padahal mereka masih luka-luka dalam perang. Nah, luka-luka masa darahnya sedikit. Kalau diserang dengan tombak dan kena bagian daging, ya pasti akan robek besar, darahnya banyak. Nah, sehingga tidak benar hadis yang kita baca ini, bahwa kalau darahnya 1 dirham maka harus diulangi sholatnya. Ini enggak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang saya jujur ya, ini masalahnya masalah yang khilafiyah. Kalau kita pakai yang ada di dalam Bukhari, karena Imam Bukhari berhujjah dengan riwayat-riwayat yang sudah disebutkan tadi. 68. Ad-dananir, dinar-dinar, wad-darahim, dan dirham-dirham. Kalau sekarang ya rupiah. Khawatim, itu seperti stempel-stempel Allah dari Allah fi ardihi, di buminya Allah.
Man jaa bi khatam maulah, siapa yang datang membawa stempel dari tuannya yaitu Allah, qudiyat hajatuh, pasti hajatnya akan tertunaikan. Jadi maksudnya apa? Duit itu bisa digunakan untuk menutup hajat kita. Panjenengan butuh baju, beli baju, datang ke toko baju, kasih duit, dikasih baju. Kalau kita datang hanya ngapung saja, tidak bawa duit, nggak akan dikasih baju. Mau beli makan, kasih duit, maka dia yang menjual makan ngasih kita makan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Seandainya sahih, apa sih maksudnya hadis ini? Maksudnya hadis ini adalah uang itu sebenarnya nggak tercela, Pak. Tergantung digunakan untuk apa. Kita punya uang, kemudian beli kitab, kitab dibaca, menambah ilmu, akhirnya kita mengamalkan ilmu, jadi bagus dong uang itu. Tapi uang digunakan untuk judi online, ya misalnya, itu baru berdosa. Atau dibelikan untuk yang sia-sia, itu berdosa. Membelikan anak mainan, nggak apa-apa, dalam Islam diperbolehkan, tidak sia-sia, ya. Insya Allah ada pahalanya karena membahagiakan anak kecil. 69. Ad-dunya haram, dunia itu haram, maksudnya tidak akan didapat ala ahli akhirah, oleh orang-orang yang ahli akhirat, yang mengejar akhirat. Wal akhiratu haram, dan akhirat itu haram, maksudnya tidak akan didapat ala ahli dunia, bagi orang yang ahli dunia, yaitu yang mengejar dunia. Wad dunya wal akhirah haram, sementara dunia dan akhirat itu juga haram, tidak akan didapat ala ahlillah, atas orang-orang yang ahlullah, itu orang-orang yang hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli masalah-masalah selain ridha Allah, enggak peduli surga, enggak peduli neraka, yang penting Allah ridha. Tapi hadis ini palsu, sehingga tidak bisa kita katakan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin gara-gara hadis palsu ini, Pak, ada orang mengatakan apa? La a'malu lil jannah wala lin nari walakin lihubbillah. Saya tidak beramal untuk cari jannah atau untuk lari dari neraka, enggak. Tapi saya semata-mata beramal karena cinta Allah saja. Ini perkataan sufi sesat. Kenapa sesat? Karena di dalam Islam kita kumpulkan dalil-dalil yang banyak, kesimpulannya kita disuruh mahabbah, cinta sama Allah, disuruh roja, mengharap kepada jannahnya Allah, disuruh khauf, takut kepada nerakanya Allah. Tiga-tiganya ini semuanya harus bareng. Makanya para ulama katakan apa? Mahabbah, cinta sama Allah, itu seperti ra'sut thair, seperti kepalanya burung. Burung tanpa kepala enggak jadi burung. Itu jenazahnya burung itu. Roja, mengharap, dan khauf, dan takut, itu seperti janahan, dua sayap untuk burung. Jadi harus imbang dua sayap ini. Kalau satu sayapnya putus, ya nggak bisa terbang. Sayapnya harus imbang, harus ada kepalanya. Nah, itu baru burung betulan. Nah, maka orang mengatakan saya beramal tidak untuk cari jannah, itu berarti nggak punya sayap dia. Saya beramal tidak untuk lari dari neraka, saya masuk neraka nggak apa-apa, nggak punya sayap itu. Saya beramal hanya semata-mata cinta sama Allah. Meskipun Allah masukkan saya ke dalam neraka, yo Gwen, yang penting Allah cinta padaku. Nah, ini ngawur kayak begini. Itu sama dengan burung ada kepalanya, nggak ada sayapnya, nggak bisa terbang, salah. Nah, maka ini kata guru kami, ya, bahwasanya ini adalah perkataan sufi sesat, yang mereka itu mengatakan hanya cinta, tidak perlu mengharap surga, tidak perlu takut neraka. Ini tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Nah, bisa jadi gara-gara di sini, ya, dunia dan akhirat haram bagi ahlillah. Nah, sehingga berarti cari cintanya Allah saja, cari ridhonya Allah, nggak usah peduli akhirat yang isinya surga neraka, nggak peduli. Nggak benar kayak begitu. Ini kan hadis-hadis palsu itu salah satunya berbahaya gara-gara dijadikan sebagai pedoman. Hadis palsu boleh kita pelajari supaya kita ngerti, oh ini hadis palsu bunyinya kayak gini. Tapi untuk pedoman nggak bisa. Nah, bagaimana hadis palsu jadikan pedoman sementara dia bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Terakhir, ya, ad-dunya hulwatun khadiratun, dunia itu adalah manis dan hijau. Manis itu maksudnya adalah menyenangkan untuk dimakan atau lezat untuk dimakan.
Khadiratun, hijau itu maksudnya adalah menyenangkan untuk dilihat. Nah, jadi sifatnya dunia seperti itu. Orang yang melihat pasti senang, orang yang mencicipi pasti senang. Nah, maka maksud Nabi SAW adalah kita harus berhati-hati. Jangan gara-gara menyenangkan kemudian langsung ambil saja tanpa peduli halal haram. Ya memang menyenangkan, tapi kamu lihat dulu halal atau haram. Karena tidak semua yang menyenangkan itu baik untuk kita. Kita melihat kue tar bagus bentuknya, dimakan bismillah, insya Allah sehat, bahannya sehat. Tapi di tengah jalan kita melihat seperti kue tar bentuknya, peletong kebu. Nah, kemudian kita sendok dimakan, ya mampus kita nanti. Karena itu bentuknya meskipun seperti kue tar, bagus, ya, tapi isinya kotor, jelek. Nah, maka dunia juga begitu. Yang haramnya itu seperti teletong tadi, jangan diambil. Yang halalnya itu seperti kue yang betul-betul kue tadi, silahkan diambil. Itu maksud hadis ini. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.